Om Swastiastu, bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa, tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Bagaimana kabar anak-anak semua, teman-teman semua, sahabat YouTube semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Atma sebagai sumber hidup. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, bagi yang belum bergabung silakan subscribe channel ini dan silakan like sebanyak-banyaknya serta video ini bisa di-share di media sosial kalian supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, jadi yang akan kita bahas di sini adalah yaitu tentang Atma, yaitu sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup semuanya. Umat Hindu memiliki 5 dasar keyakinan atau kepercayaan yang melandasi umat Hindu dalam menjalani kehidupan, yaitu disebut dengan Pancasrada. Jadi umat Hindu itu percaya dengan yang namanya Pancasrada, yaitu 5 dasar keyakinan yang dimiliki oleh umat Hindu itu sendiri. Nah, apa saja yang termasuk kelima keyakinan tersebut? Yaitu yang pertama, percaya dengan adanya Brahman atau ide Sang Yang Widi Wasa. Yang kedua, percaya dengan adanya Atma. Yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala. Yang keempat, percaya dengan adanya punarbawa. Yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Jadi inilah 5 dasar keyakinan yang dimiliki oleh umat Hindu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian dari Pancasrada, yaitu bagian yang kedua, yaitu percaya dengan adanya Atma. Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta beserta isinya. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah bagian dari ciptaan Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki Atma. Jadi yang memiliki Atma itu adalah semua makhluk hidup yang diciptakan oleh ide Sang Yang Widi Wasa. Ya, apa itu Atma? Kalau ada yang bertanya apa itu Atma, jadi Atma ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata an yang artinya bernafas. Atma berarti percikan-percikan kecil dari Sang Yang Widi. Jadi maksudnya di sini adalah merupakan suatu anugerah yang dimiliki oleh makhluk hidup yang berasal dari ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi anugerah itu adalah berupa Atma, di mana Atma ini adalah sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Jadi tanpa Atma, makhluk hidup itu tidak bisa dikatakan makhluk hidup, melainkan benda mati seperti itu. Atma ini berada di dalam badan manusia, kemudian hewan, maupun tumbuhan. Atma yang ada pada makhluk hidup, dari masing-masing makhluk hidup tersebut, yang pertama manusia. Nah, di dalam jiwa raga manusia itu Atma disebut dengan jiwatman. Jadi Atma yang berada pada manusia itu disebut dengan jiwatman, di mana manusia ini memiliki 3 pramana yang disebut dengan Tripramana. Apa saja? Yaitu sabda atau suara, kemudian bayu atau tenaga, kemudian idep atau pikiran. Jadi ketiga inilah yang disebut dengan Tripramana yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia ini disebut dengan makhluk hidup yang paling sempurna karena manusia itu memiliki Tripramana. Jadi manusia itu bisa bersuara, kemudian
bisa bertenaga, bekerja, kemudian berpikir seperti itu, sehingga manusia ini disebut dengan makhluk hidup yang sempurna. Jadi manusia ini dapat hidup karena adanya Atman atau percikan kecil dari Sang Yang Widi. Jadi semua indera yang tidak dapat bekerja itu berarti sudah tidak ada Atman dalam diri manusia tersebut, atau bisa dikatakan sudah meninggal. Seperti itu diibaratkan matahari dan sinarnya. Matahari yaitu diibaratkan sebagai Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa, sedangkan sinarnya itu sebagai Atman, di mana sinar ini terpancar yaitu memasuki dalam hidup semua makhluk hidup. Jadi seperti sinar ini yang diandaikan seperti Atma, kemudian memasuki jiwa atau raga manusia. Ketika Atma ini hilang dari raga manusia, maka manusia itu bisa dikatakan sudah mati atau meninggal, seperti itu. Selanjutnya Atma yang ada pada binatang disebut dengan Janggama. Jadi binatang ini memiliki dua pramana, yaitu disebut dengan Dwi Pramana. Kalau tadi manusia memiliki tiga pramana atau tri pramana, yaitu Sabda, Bayu, Idap. Melainkan binatang mempunyai Sabda dan Bayu. Dia bisa bersuara, kemudian bertenaga, tetapi tidak bisa atau tidak memiliki yang namanya idap atau pikiran, seperti itu. Kemudian Atma yang ada pada tumbuh-tumbuhan disebut dengan Stawara. Jadi tumbuh-tumbuhan ini memiliki satu pramana yang disebut dengan Eka Pramana, yaitu hanya tenaga saja. Dia tidak bisa bersuara, kemudian dia tidak bisa berpikir. Maka dari itu yang paling lengkap adalah yang dimiliki oleh manusia. Maka dari itu disebut dengan makhluk hidup yang paling sempurna, karena memiliki yang namanya Tri Pramana, yaitu Sabda, Bayu, dan Idap. Nah, untuk selanjutnya bagaimana dengan sifat-sifat Atma? Jadi apa saja sifat-sifat Atma tersebut? Ya, sifat-sifat Atma ini dikutip dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu ada 12 sifat-sifat Atma. Yang pertama ada acedya, yaitu tidak terlukai oleh senjata. Yang kedua adahya, yaitu tidak terbakar oleh api. Yang ketiga akledya, yaitu tidak terkeringkan oleh angin. Yang keempat acintya, yaitu tidak terpikirkan. Yang kelima acesyah, yaitu tidak terbasahkan oleh air. Yang keenam acala, yaitu tidak bergerak. Yang ketujuh avyakta, yaitu tidak dilahirkan. Yang kedelapan awikara, yaitu tidak berjenis kelamin. Yang kesembilan sanatana, yaitu selalu sama. Yang ke-10 nitya, yaitu abadi atau kekal abadi. Kemudian yang ke-11 sarwagata, yaitu berada di mana-mana. Kemudian yang terakhir adalah stanu, yaitu tidak berpindah-pindah. Jadi itulah sifat-sifat Atma yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, merupakan sumber dari ide Sang Yang Widiwasa yang sifatnya sama dengan
ide Sang Yang Widiwasa itu sendiri, yaitu kekal abadi. Jadi ketika Atma itu menghidupi makhluk hidup dan memasuki raga manusia itu, maka menyebabkan manusia itu hidup. Jadi apabila ada salah satu organ dari badan atau raga yang rusak dari manusia itu, walaupun ada Atman, maka makhluk hidup itu pun tidak akan bisa hidup dengan semestinya, melainkan yang hidup kekal abadi itu adalah Atman itu sendiri, bukan jiwa raga manusia. Atman yang berasal dari ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa itu akan kembali kepadanya suatu saat nanti apabila waktunya sudah tiba, seperti halnya setitik uap air laut yang kembali ke laut saat hujan turun. Nah, jiwa Atman adalah Atman yang telah masuk ke dalam tubuh, memberikan kekuatan dan hidup. Apabila mati, Atman akan keluar dari tubuh atau raga yang biasanya disebut dengan sebutan roh. Jadi seperti itu, Atman itu atau roh tersebut akan kembali ke asalnya, yaitu ide Sang Yang Widiwasa atau Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang Atma dan sifat-sifat Atma yang ada dalam kitab Bhagavad Gita. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menjadi referensi bagi kita semua, ataupun teman-teman semua atau anak-anak semua. Bagi yang memiliki referensi lain bisa komentar di bawah di kolom komentar. Baik, tidak lupa Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini dengan baik. Dan akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa di video selanjutnya.